Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa hadir secara onsite di kampus untuk sesi ke-10 ini. Kebetulan saya masih izin istri melahirkan ya. Jadi masih belum bisa secara onsite hadir di kampus. Tapi di sini saya membuat video recording untuk membahas terkait dua mata kuliah yang kita jalankan di semester ini, yaitu yang pertama manajemen pemasaran dan yang kedua adalah kebijakan dan strategi bisnis. Oke, jadi di video ini saya ingin merecord terkait absensi, kemudian tugas, serta nanti bagaimana kisi-kisi UAS ya atau penilaian akhir. Nah, untuk absensi sendiri, saya akan hitung dari mahasiswa yang mengumpulkan tugas atau latihan soal tepat waktu. Jadi, lewat LMS nanti saya akan buat soal atau latihan atau tugas ya. Nah, nanti siapa yang mengerjakan latihan soal tersebut atau tugas tersebut sesuai dengan tenggat waktu akan saya absen hadir gitu ya. Tapi kalau misalnya melewati batas waktu yang sudah ditentukan, maka saya akan absen tidak hadir, begitu. Jadi untuk absensi seperti itu. Kemudian untuk materi perkuliahannya sendiri, di sini saya akan membahas kedua tugas yang akan saya berikan kepada para mahasiswa. Saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama adalah sebentar. Ini ya, terkait pemasaran terlebih dahulu. Jadi, kita akan membahas terkait dengan eh, menciptakan ekuitas merek atau modal merek ya. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, ini dia. Nah, ini dia yang terkait menciptakan ekuitas merek. Yang pertama, pentingnya merek, yaitu inti merek yang apa sih merek gitu ya. Kalau di dalam pemasaran itu, merek itu terkait dengan identitas gitu ya, yang dimiliki oleh suatu produk yang terdiri dari desainnya, kemudian namanya, kemudian juga merek itu sebetulnya harus didaftarkan ke haki atau hak kekayaan intelektual supaya tidak di apa namanya dikopi oleh orang dan digunakan oleh orang gitu. Jadi merek ini sangat penting terkait dengan apa namanya identitas suatu produk gitu. Nah, kemudian merek atau brand ini sendiri adalah terkait nama ya, dimulai dari nama dulu gitu ya, nama mereknya, kemudian istilah gitu ya. Kemudian ada tandanya, lambangnya, atau desain, atau kombinasi yang dimaksudkan dengan mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing atau ini menurut American Marketing Association. Nah, itu yang dinamakan brand gitu. Brand itu pembeda dari produk pesaing. Jadi identitas gitu ya yang membedakan antara satu produk dengan produk lain yang sejenis. Nah, kemudian peran merek sendiri yang pertama bagi konsumen yaitu mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen untuk bertanggung jawab atas kinerjanya. Kemudian menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Kemudian bagi perusahaan, merek ini menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, kemudian membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, kemudian perlindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk, kemudian loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman, serta kesediaan membayar lebih, kemudian mengamankan keunggulan kompetitif. Nah, itu peran merek bagi konsumen dan bagi perusahaan di sini. Nah, kemudian ruang lingkup penetapan merek sendiri, yang pertama, penetapan merek atau branding. Yang pertama, kegiatan memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa dan menciptakan perbedaan antara produk kepada konsumen. Kemudian menjelaskan siapa produk tersebut. Kemudian yang ketiga, membantu konsumen mengatur pengetahuannya tentang produk sehingga bisa mengambil keputusan pembelian.
Nah, kemudian penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Kemudian agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan ada perbedaan berarti gitu ya antara satu produk dengan produk lainnya. Kemudian perbedaan merek sering berhubungan dengan atribut atau manfaat, misalnya 3M, Gillette, dan lain sebagainya. Kemudian sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau emosi seperti Gucci, LV, dan Chanel. Itu salah satu sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk atau lebih mengedepankan emosi gitu ya. Jadi kan Gucci, LV, Chanel itu kan lebih ke arah pakaian gitu ya atau atribut gitu ya yang dipakai seperti tas, baju gitu ya. Kemudian para pembelinya itu bukan mengedepankan manfaat atau fungsi gitu. Sebetulnya kan banyak yang lebih murah gitu ya, tapi lebih mengedepankan emosi yang berupa gengsi dan status sosial di mata masyarakat gitu. Nah, kemudian di sini bagaimana kita mendefinisikan ekuitas merek? Di sini brand equity atau ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nah, ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, kemudian merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, kemudian pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Nah, di sini yang pertama, ekuitas merek berbasis pelanggan, pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap permasalahan mereka tersebut. Kemudian yang kedua, pengetahuan merek, semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek itu sendiri. Kemudian tantangan membangun ekuitas merek yaitu memastikan konsumen memiliki jenis pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Oke. Kemudian di sini di dalam membangun ekuitas merek yang pertama adalah pilihan awal untuk elemen atau identitas mereka yang membantu merek. Kemudian di sini terdiri dari nama merek, logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Nah, kemudian produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Kemudian yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Nah, di sini di dalam elemen merek ada yang pertama adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek seperti logo atau lambang, karakter, slogan lagu dan lain sebagainya. Kemudian kriteria pilihan elemen merek yang pertama dapat diingat, berarti, kemudian dapat disukai, dapat ditransfer, dapat disesuaikan, dan dapat dilindungi. Nah, di sini ada pengelolaan ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Yang pertama, penguatan merek. Seperti Pepsodent, Coca-Cola, Heinz. Yang pertama adalah produk, manfaat, dan pemenuhan kebutuhan. Bagaimana merek membuat produk lebih unggul. Kemudian ada rivalitas merek seperti Harley Davidson, Mountain Dew, dan Cadillac. Nah, perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing, dan teknologi baru, dan perkembangan lainnya. Nah, di sini ada strategi penetapan merek. Yang pertama, mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru, kemudian menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada, atau brand extension, seperti perluasan lini, kemudian juga perluasan kategori. Yang ketiga, menggunakan kombinasi elemen merek baru dan yang sudah ada, atau sub-brand. Nah, perluasan merek ini sendiri yang pertama adalah keunggulan perluasan merek, yaitu meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. Kemudian efek umpan balik yang positif, kemudian kekurangan perluasan merek, kemudian ada dilusi merek, kanibalisme merek induk, dan kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Nah, di sini portofolio merek, yaitu kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Kemudian, peran khusus sebagai bagian dari portofolio, the flanker, seperti merek petarung, ada Casco, merek untuk diperah atau dipertahankan, kemudian tingkat pemula kelas bawah atau low end entry, kemudian ada prestige atau kelas atas atau high end prestige. Nah, ini yang sudah kita bahas di mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis terkait matriks ya.
Nah, di sini ada ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan itu jumlah nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk satu merek, yaitu merupakan tujuan dari CRM. Kemudian ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh akuisisi pelanggan, retensi, penjualan silang. Kemudian persamaan dengan ekuitas merek yaitu loyalitas dan penciptaan nilai. Kemudian perbedaan dengan ekuitas merek yaitu ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansialnya. Nah, itu untuk materi dari pemasaran terkait ekuitas merek, ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang kedua yaitu terkait kebijakan dan strategi bisnis, kita membahas arah strategi kepemimpinan di sini. Kita ini dulu ya, sebentar. Saya share screen dulu. Oke. Nah, saya share screen dulu. Nah, di sini terkait penentuan arah strategi perusahaan di dalam kepemimpinan perusahaan, gitu ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke apa namanya tugasnya untuk kebijakan dan strategi bisnis di sini di tugas 10. Di sini kalian diminta yang pertama adalah menganalisis penerapan kepemimpinan strategis di sini ya. Kemudian format pengumpulannya PDF atau DOCX melalui LMS. Kemudian instruksi tugasnya adalah berdasarkan materi strategic leadership gitu ya. Buatlah analisis mendalam dan aplikatif tentang bagaimana konsep-konsep kepemimpinan strategis diterapkan dalam perusahaan yang dipilih. Nah ya, ketentuannya yaitu pilih satu perusahaan dalam atau luar negeri, bisa BUMN, swasta, startup, atau perusahaan keluarga. Kemudian lakukan analisis deskriptif tentang penerapan kepemimpinan strategis di perusahaan tersebut dengan menggunakan kerangka materi berikut. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi perubahan bisnis, kemudian visi jangka panjang, pimpinan puncak, kemudian pemanfaatan Saat kompetensi ini inti, pukul kemudian 21. pengembangan modal manusia, kemudian pemeliharaan budaya korporat yang efektif, penekanan pada praktik etis, pengembangan kontrol strategis, kemudian komposisi dan heterogenitas tim manajemen tingkat puncak. Nah, kemudian yang ketiga, sertakan contoh konkret dari peristiwa, kebijakan, praktik di perusahaan tersebut yang menunjukkan penerapan tiap aspek di atas. Kemudian tuliskan kesimpulan pribadi. Yang pertama, sejauh mana perusahaan tersebut telah mengimplementasikan kepemimpinan strategi secara efektif. Kemudian apa kekuatan dan kelemahannya, rekomendasi apa yang bisa Anda berikan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan strategis di perusahaan tersebut. Nah, format laporannya itu terdiri dari cover, itu judul tugas, nama mahasiswa, NIM, mata kuliah, kemudian pendahuluannya terdiri dari latar belakang, kemudian bagaimana pentingnya kepemimpinan strategis, kemudian isinya dari analisis tiap aspek dari poin A sampai dengan poin H tadi yang sudah kita bahas yang ini ya. Nah, kemudian kesimpulan dan rekomendasi serta daftar pustaka. Nah, ini bobot penilaiannya. Yang pertama, aspek kedalaman analisis 30%, relevansi contoh yang diambil dari perusahaan, kemudian argumentasi dan sintetis dalam kesimpulan, kemudian struktur, kerapihan penulisan, dan referensi. Nah, itu untuk apa namanya materi atau tugas dari mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis. Baik, mungkin saya cukupkan untuk materi dan tugas terkait mata kuliah pemasaran dan kebijakan strategi bisnis. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf belum bisa hadir secara onsite, akan tapi saya sudah memberikan tugas terstruktur dimulai dari bagaimana absensi hingga penyelesaian tugas. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.